Halo DJ Sahabat Indonesia. Hari ini kita akan coba bincang-bincang dengan Dokter Gigi Ade ya, Bu Ade ya, panggilan beliau Bu Ade. Kita sekarang berada di Klinik Reza Medika Duri ya. Sore hari ini kita akan membahas tentang gigi geraham pada anak. Sahabat Indonesia dimanapun saja berada, sama-sama kita ketahui bahwa gigi geraham ini gigi yang paling besar ya, yang fungsinya untuk mengunyah dan menggiling makanan. Pada anak umur 6-7 tahun gigi gerahamnya baru tumbuh. Yang pertama dari rahang bawah, kemudian rahang atas, bahkan gigi seri pun tumbuh di umur 6-7. Untuk lebih jelasnya kita akan minta penjelasan dari Dokter Gigi Ade ya, Bu Ade ya. Oke, selamat sore Bu Ade. Selamat sore Bapak DJ Sahabat Indonesia. Iya. Ya, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk berbagi informasi kepada sahabat Indonesia. Seperti yang disampaikan tadi Bu Ade, bahwa gigi geraham pada anak tumbuhnya akan di umur 6-7 tahun. Ya, geraham bawah, atas, bahkan gigi seri pun tumbuh itu 6-7. Untuk lebih jelasnya Bu Ade, mungkin Bu Ade bisa sampaikan kepada sahabat Indonesia masalah gigi geraham pada anak. Bisa saja sahabat Indonesia yang namanya orang tua kadang-kadang lupa. Kadang-kadang asumsi kita bahwa gigi anak ini semuanya gigi susu. Ya. Jadi walaupun berlubang walaupun tidak, dia akan ada gantinya. Untuk lebih jelasnya mohon Kisah dan Bu Ade untuk menyampaikan masalah ini tentang gigi geraham pada anak. Silakan Bu Ade. Terima kasih Bapak DJ Sahabat Indonesia. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Saya Dokter Gigi Ade Fitri Anas. Sekarang lagi di Klinik Reza Medika Duri. Di sini saya ingin memaparkan sedikit nih Pak, ya, bagaimana gigi susu dan gigi dewasa. Itulah hitungan kita, gigi desidu namanya, dan gigi permanen. Dimana itu gigi susu itu jumlahnya 20. Ya. Nah, sementara gigi dewasa itu jumlahnya 32. Berarti selisih dewasa dan anak itu ada 12 gigi. Jadi yang kita maksud dengan gigi geraham anak yaitu gigi dewasa yang tumbuh di masa anak-anak. Jadi gigi geraham ini yang tidak ada gantinya itu tumbuhnya hanya sekali di usia 6-7 tahun. Jadi kadang banyak orang tua yang beranggapan apabila gigi anaknya, geraham anaknya itu belum berganti, jadi tidak terlalu proteksi anaknya terhadap ya sikat gigi misalnya, periksakan gigi ke dokter gigi seperti itu ya Pak ya. Terus di sini gigi susu itu akan berganti, jumlahnya 20, akan berganti 20 gigi dewasa dan ditambah 12 gigi geraham dewasa. Itu pergantiannya dari mulai 6-7 dan terakhir gigi dewasa itu tumbuh di umur 17-21 tahun. Itu dia namanya, kalau istilah kitanya itu geraham bungsu Pak. Nah, gigi bungsu namanya. Itu dia. Jadi yang perlu kita sekarang edukasi ke orang tua sahabat DJ Sahabat Indonesia ini, di mana gigi geraham anak yang tumbuh di umur 5-7 tahun itu adalah gigi dewasa, gigi geraham dewasa. Dan dia sekali tumbuh untuk selamanya. Jadi dari usia 6-7 tahun itu orang tua lebih harus menjaga, memperhatikan gigi anaknya supaya nanti setelah dewasa gigi itu masih utuh. Jadi gitu ya Pak ya. Jadi kadang iyalah belum ganti semua. Nah, itu prinsip orang tuanya. Jadi di sini saya memang menekankan sekali pentingnya memelihara kesehatan gigi anak sedini mungkin. Nah, gitu deh Pak. Jadi kalau untuk gigi susu itu ciri-ciri lah kita bikin di sini ya Pak ya, biar orang tua pada tahu. Ciri-ciri gigi susu itu dia warnanya putih. Nah, karena disebut gigi susu karena dia warnanya putih bersih.
dan ukurannya kecil-kecil. Ya. Apabila berganti dengan gigi permanen, gigi dewasa, dia berubah warna agak menguning dan ukurannya besar-besar. Ya, seperti itu. Itu perbedaan gigi susu dan gigi dewasa. Dan berikutnya saya mau menjelaskan lagi, gigi susu itu apabila dia sehat, gigi itu bagus, putih. Apabila dia berganti dengan gigi permanen, dia hanya berupa emailnya saja. Jadi akar giginya akan habis. Tetapi sebaliknya, apabila gigi anak-anak itu rusak, hitam, berlubang, itu akar giginya tidak habis. Akar giginya akan utuh. Dan itu tidak bisa lepas sendiri. Terpaksa nyabut giginya ke dokter gigi atau ke puskesmas terdekat atau ke klinik. Gitu, seperti itu. Jadi kalau dia normal, goyang-goyang, nanti tumbuh, bisa lepas gitu saja. Ya saya rasa itu saja sekedar informasi tentang gigi susu dan gigi Graham pada anak. Oke, sahabat Indonesia, sekarang kita ingin coba bertanya yang seperti gigi susu ya. Gigi susu ya. Ini kan tumbuhnya kan kecil-kecil nih. Iya, Tetapi ketika kita melihat atau keponakan kita lihat ya, awalnya kecil-kecil. Ya, kecil-kecil tumbuh besar, berganti tumbuh besar, bahkan ada jarang ini ya kan. Itu apa penyebabnya? Apa karena ada faktor keturunan atau faktor makanan atau menurut Bu Dokter gimana? Ya. Seperti tadi saya sudah jelaskan Pak, kalau ukuran gigi dari gigi anak-anak itu yang kecil berubah ke gigi dewasa itu yang besar ukurannya. Dan satu, gigi itu akan berjarak karena dia belum penuh tumbuh semuanya. Jadi gigi susu kan kecil, lepas satu, gigi besar yang gigi permanennya tumbuh lagi itu ukurannya lebih besar. Dan gigi sebelahnya belum tumbuh, maka dia akan ada jarak. Tapi nanti gigi anak itu akan penuh semua seiringan dengan perkembangan rahang, pertumbuhan rahangnya. Karena anak kan dari umur 7 sampai 12 tahun itu masa pertumbuhan. Memang rahang pun ikut berkembang rahangnya. Jadi nanti setelah umur gigi taring anak-anak, gigi taring susu itu akan berganti di umur 12 tahun. 11 sampai 12 tahun. Setelah gigi taring tumbuh, barulah rahangnya bagus. Tumbuh sempurna itu giginya rapi. Jadi memang itu jarang-jarang itu karena belum tumbuh semua Pak. Nanti di umur 12 baru kita tahu itu giginya sudah komplit, baru dia rapat lagi. Oke, sahabat Indonesia ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan Bu Ade bisa kita pahami. Kemudian satu lagi Bu Dokter, saya punya keponakan ya, gigi gerahamnya itu hitam dan berlubang, ya kan? Apakah di usia anak-anak ini itu giginya itu harus dicabut atau hanya sebatas perawatan? Ini mohon penjelasan dari Bu Ade. Betul Pak, bagus sekali nih pertanyaan Bapak ya. Jadi sahabat DJ sahabat Indonesia, saya akan tadi sudah saya jelaskan juga, di mana di umur 8 tahun itu gigi yang tumbuh geraham itu sudah geraham dewasa. Jadi apabila di saat itu ada anak-anak datang ke klinik kita lihat giginya berlubang, kalau dia masih bisa kita lakukan penambalan, kita tambal. Kalau saya tidak bisa ditambal, kita rawat, gitu Pak. Karena kita tahu di umur 8 tahun itu giginya sudah gigi dewasa, kita cabut tidak ada ganti lagi. Sementara itu gigi yang akan dipakai dia seumur hidup dia. Nah, seperti itu ya Pak. Jadi dia kalau dia 8 tahun datang ke klinik kita usahakan pertahankan itu gigi. Tidak harus kita cabut langsung, karena tidak akan ada gantinya lagi. Nah, gitu Pak. Jadi Bu Dokter, jadi peran orang tua semasa anaknya masih kecil ini sangat menentukan ya. Iya, sangat mempengaruhi lah. Pokoknya dari tentang struktur giginya ya. Jadi saya ingatkan lagi, gigi anak-anak itu dimulai itu di umur 5, 6, 7 sampai itulah. Karena kan orang tua di satu nanti akan ganti. Jadi kalau apabila dia sudah SMP itu katanya sudah terlambat. Baru SMP perawatan gigi, baru SMP ke dokter gigi itu sudah terlambat sekali.
karena tidak tahu apakah gigi itu bisa sudah rusak atau masih bagus. Berarti di sini peran orang tua. Ini lagi Bu Dokter, sahabat Indonesia ya, sebelum kita melanjutkan pertanyaan tadi, ini kan kadang-kadang kita nih bangun tidur, Ya. gosok gigi, Ya. kemudian sarapan, Ya. atau ada sebagian dari anak, kadang kalau dia pagi-pagi itu gosok gigi, kadang ada rasa mual. Ya. Kemudian katanya setelah sarapan dia gosok gigi. Ya, boleh. Sebenarnya ini yang betulnya yang mana nih, Bu Dokter? Biar sahabat Indonesia tahu nih, Bu Iya, Dokter. betul. Itu memang pertanyaannya yang bagus ya, Pak ya. Kalau kita bercermin ke negara yang lebih maju, di negara barat nih Pak, mereka biasanya itu sikat gigi, dia sarapan dulu, baru dia sikat gigi. Karena emang di situ yang waktu yang diharuskan sikat gigi itu setelah makan dan sebelum tidur. Jadi tapi karena kita di Indonesia ini terbiasa mandi dulu, gosok gigi dulu, baru sarapan. Nah, kadang habis sarapan tidak sikat gigi lagi. Nah, tapi memang sebaiknya setelah sarapan itu, setelah makan, mau sarapan, mau siang, mau malam, itu harus sikat gigi setelah makan. Habis itu sebelum tidur. Jadi kalau sikat gigi di saat mandi itu hanya sebagai kewajiban aja lah, sudah menjadi kebiasaan. Tapi yang diharuskan hanya di 2 waktu itu Pak. Habis makan dan sebelum tidur, itu aja. Berarti tidak salah juga ya? Nggak salah sih, enggak sih Pak, cuma itulah kan. Mungkin perasaan Kita kalau nggak sikat gigi, makan kita rasanya ya gimana lah ya, Pak, itu lah budaya. atau mungkin bisa saja sahabat Indonesia, kita mau mandi, kita sikat gigi dulu, kemudian makan. Kalau masih bisa kita sikat harus gigi kita lagi, iya harus. Itu tak masalah juga. Tak masalah ya. Jadi ini setelah kita makan itu tidak harus sikat gigi, itu tidak diharuskan pakai odol Pak. Kalau hanya untuk karena fungsi sikat gigi itu melepaskan sisa makanan di sela-sela gigi. Nah, seperti itu. Jadi tidak harus kita dengan sikat gigi aja kita gigi karena terbiasa kita makannya sudah tidak apa-apa. Oke, sahabat Indonesia, untuk pertanyaan terakhir nih, Bu Dokter. Ya, silakan Pak. Sikat gigi nih. Ya. Ada nggak standarnya bahwa sikat gigi kita itu harus kita ganti? Apakah sekali sebulan atau nunggu dia udah hitam-hitam dulu? Nggak ada kembang-kembang ya Pak? Ada kembang-kembang baru diganti. Ya. Biar sahabat Indonesia tahu. Silakan Bu Dokter. Oke, buat DJ sahabat Indonesia, saya juga akan mengingatkan sikat gigi itu sebaiknya diganti tiap 3 bulan sekali atau di saat sikatnya itu sudah tidak normal lagi Pak. Kadang kalau 1 bulan aja sudah kembang ya harus diganti karena akan mengelukai gusi. Jadi sudah kembang kayak gusi. Terus sikat gigi yang baik itu adalah sikatnya yang lembut, tidak keras. Nah, jadi kita sikat gigi itu tidak, kalau zaman dulu kan kita kata orang tua kita sikat gigi kare-kare. Nah, gitu kan Pak, yuk buat. Sekarang itu tidak berlaku lagi mitos seperti itu. Jadi kita cari sikatnya yang lembut dan menyikatnya itu dengan lembut aja, tidak perlu dengan kekerasan. Nah, tidak perlu dengan kuat seperti itu, dengan lembut aja. Oke. Cepat. Oke. Makasih Bu Dokter. Jadi sahabat Indonesia, ya maka gantilah sikat gigi kita 3 bulan sekali. Jangan nunggu hitam, jangan nunggu kembang dulu ya Bu. Oke. Jadi ini Bu, pesan Bu Dokter buat ibu-ibu Indonesia. Ya, silakan Bu. Ya DJ sahabat Indonesia, saya berpesan untuk orang tua di seluruh dimanapun berada. Saya hanya mengingatkan masa emasnya anak-anak itu giginya tuh startnya di umur 6 tahun. Jadi dari umur 6 tahun itu perhatikanlah 5-6 tahun itu perhatikan gigi anak-anak karena di saat gerahamnya tumbuh disitulah masa depan dia. Kalau sudah giginya sakit itu tidak, kita akan susah, anak juga akan susah. Jadi di umur 6-7 tahun sampai 12 tahun pergantian giginya itu masa-masa yang harus kita perhatikan. Jangan, kalau bisa usahakan tidak berlubang sama sekali sampai usia 12 tahun. Karena gigi itu sangat penting. Semua yang berurusan dengan apa sakit yang berurusan itu bisa berawal dari gigi, kuman di gigi yang mempengaruhi sakit.
jantung, sakit asma, itu bisa dari kuman di gigi, Pak. Nah, seperti itu. Jadi karena gigi ini emang tempatnya kecil, mulut itu kecil, tapi dia sangat mempengaruhi. Jadi pesan saya setidaknya bawa anak ke dokter gigi setiap 6 bulan sekali, atau paling lama pun setahun sekali buat memeriksakan gigi anaknya. Nah, saya rasa segitu saja, Bapak. Makasih Bu Dokter, sahabat Indonesia. Demikianlah bincang-bincang kami dengan Dokter Gigi Ade Fitrianas. Ya, mudah-mudahan bagi yang menonton video kami ini, kami doakan panjang umurnya, Amin. murah rezekinya, dan hidupnya diberkahi Yang Maha Kuasa. Itu saja sahabat Indonesia. Dadah. Sip.